Hai, hari ini kita mau bahas mengenai masalah IKN lagi. Ini ada tumpukan masalah IKN ya. Kemarin itu ada dua petinggi dari otorita Ibu Kota Nusantara. Ini tiba-tiba kan mundur tuh. Ada yang bilang keduanya dipecat karena nggak menunjukkan kinerja yang bagus melayani hasrat sang presiden. Nah, Jokowi ini sebenarnya katanya ingin banget untuk terakhir kali memimpin upacara kemerdekaan 17 Agustus itu di IKN, di Kalimantan Timur. Sebagai presiden yang akan pensiun di 20 Oktober 2024. Mundurnya Bambang Susantono dan juga Doni Rahaju ini menguak problem IKN yang selama ini nggak terungkap. Mulai dari eksekusi anggaran, konflik sosial, hingga kewenangan yang luas tapi nggak ditopang kekuasaan untuk membuat pembangunan IKN itu jadinya tersendat. Tapi ada orang bijak ini selalu mengatakan ya, jika cita-citamu gagal, kemungkinannya ada dua. Kurang keras bekerja atau targetnya terlalu tinggi. Nah, dalam hal IKN, penyebabnya bisa keduanya. Bukan cuma target upacara kemerdekaan di tahun ini, membangun ibu kota baru di Penajam Pasir itu sama aja sebenarnya udah satu hal yang absurd. Dengan kondisi gambut dan batu bara di bawahnya, air dan batu untuk pembangunan aja udah susah banget didapat. Investor juga katanya juga udah males datang. Bagi mereka, IKN ini nggak menarik karena ya hanya dihuni penduduknya nggak sampai 5 juta orang. Padahal, agar bisnis jalan di sebuah kota, jumlah orangnya tuh minimum 5 juta orang. Jadi, ketimbang memaksakan, Presiden Jokowi masih punya kesempatan menyetop proyek ambisiusnya, tapi nggak jelas nih tujuannya. Gitu. Apalagi, Prabowo ya, ini terlihat juga nggak antusias dengan proyek ini. Ia lebih bersemangat bicara soal program makan gratisnya dengan ngutak-ngatik namanya supaya terdengar masuk akal. Ada informasi pula bahwa Prabowo bakal dilantik di Senayan di Jakarta. Prabowo juga disebut nggak akan menandatangani keputusan presiden tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke kota Nusantara atau IKN ini. Kepres tersebut nggak akan ditandatangani Prabowo karena merupakan beban dan akan menimbulkan berbagai macam konsekuensi. Perlu diketahui, pembangunan IKN ini masih terus dilakukan sampai sekarang. Upacara HUT ke-79 Indonesia juga katanya mau dilaksanakan di IKN. Saya kira ya, begitu Prabowo dilantik di Jakarta, pastinya dia nggak akan itu mau tanda tangan. Karena bagi dia itu adalah jadi beban. Kan konsekuensinya dari memindahkan sebuah ibu kota, Kepres itu segala macam anggaran itu ada dan mesti keluar di situ. Dari mulai pendidikan, baru mesti ada di situ. Ya kan? Penyesuaian itu kayak lagi apa ya? Lagi latihan gitu loh. Karena mesti tahu keadaan tempat yang baru, itu kan juga harus ada adaptasi dan butuh psikologi baru. Sekedar informasi ya, bahwa Jokowi ini menyerahkan penandatanganan Kepres tentang pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke IKN itu kepada Presiden terpilih, yaitu Prabowo Subianto. Hal tersebut terlihat melalui pernyataan Jokowi ketika ditanya wartawan tentang kapan terbitnya Kepres pemindahan ibu kota. Jokowi mengaku belum menandatanganinya ya, dan bisa jadi nanti dilakukan oleh Prabowo. Selain itu ya, pertumbuhan ekonomi di IKN itu dianggap kurang bagus. Proyek ibu kota tersebut dinilai bisa membebani APBN.
Kalau IKN hanya mendorong perekonomian sedikit aja, itu pun ya paling cuma di daerah sekitar Kalimantan aja. Nah, yang paling baru juga kita udah lihat di pemberitaan bahwa DPR sendiri itu terkesan kayak ogah-ogahan pindah ke IKN. Maunya tetap di Jakarta. Prabowo juga kesannya kayak ogah-ogahan pindah ke IKN. Ya tetap mau di Jakarta. Jokowi pun saya rasa juga ogah pindah ke IKN. Malah pilih balik ke Solo kan. Lah, terus siapa yang akan di sana nanti? Jokowi di masa akhir kepresidenannya ini memaksakan kehendak dengan banyak mengorbankan personel, biaya, dan waktu. Bahkan pengorbanannya dilakukan pada konstitusi dan juga APBN. Ini kan kayak demi gengsinya mengorbankan rakyat secara keseluruhan. Ini jadi pertanyaan, apakah itu ciri-ciri dari seorang negarawan?